ada gejolak atau sedikit perdebatan tentang siapa yang akan memimpin selanjutnya. Itu awal mula kenapa HMP jadi divakumkan. Kembali di podcast Retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo teman-teman setia Retorika TV. Kembali lagi dengan saya Halifatul Jannah di acara Bincang-Bincang. Nah, namanya juga bincang-bincang ya, kayak gak asik dan gak sah gitu kalau saya sendirian. Jadi di sini kita sama kakak cantik nih dari Prodi PGSD. Halo semuanya. Gimana nih? Langsung perkenalan dulu aja Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari selaku Ketua Umum HMP PGSD STKIP PGRI Sumeneb, yang alhamdulillah kali ini dengan bangganya, dengan terhormatnya diundang ke acara Bincang-Bincang di Retorika TV. Berbicara tentang HMP PGSD ini baru ya kan ya Kak? Baru, masih anget-angetnya nih. Ini Kak Putri sebagai Ketua Umum di HMP PGSD. Iya. Ini katanya sempat vakum ya Kak? Iya, sempat vakum, dan vakumnya itu terbilang cukup lama. Jika vakum kan biasanya jarak atau jangka waktunya harusnya sebentar saja, tapi ini sekitar 5 tahunan mungkin sudah vakum. Kenapa sih Kak kok bisa vakum gitu? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kenapa vakumnya, kita kembali lagi ke histori belakang sejarahnya ya. Bahwa sebenarnya dulu HMP PGSD ini kan dideklarasikan pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 12 Desember 2014 HMP itu dideklarasikan, dan kemudian tapi untuk periode jabatannya itu dimulai pada 2015. Di sana dilantiknya pengurus secara resmi itu di tahun 2015. Nah, ada yang ketua pertamanya itu Kak Mawardi, selanjutnya itu periode 2015-2016 Kak Mawardi, selanjutnya dari 2015 ke dari 2016 ke 17 itu dijabat oleh KOP. Nah, di situ letaknya HMP PGSD mulai bergejolak. Artinya di sana pas pergantian pemimpin atau ketua umum dari KOP, pemilihannya ada gejolak atau sedikit perdebatan tentang siapa yang akan memimpin selanjutnya. Itu awal mula kenapa HMP jadi divakumkan. Pas waktu itu katanya sejarahnya itu ada beberapa kubu atau ada beberapa kelompok dari prodi mempunyai calon lain, dari pengurus ada calon lain, dan dari ketua umumnya sendiri KOP-nya itu punya calon juga, seperti itu. Jadi ada beberapa perdebatan tentang siapa yang akan memimpin selanjutnya. Kekuasaan itu menjadi sebuah perebutan. Kenapa? Karena HMP PGSD ini dikenal tentang kualitas dan kuantitasnya yang bagus. Kuantitasnya itu mahasiswa PGSD merupakan mahasiswa yang paling banyak di STKIP PGRI Sumeneb. Kualitasnya juga mahasiswanya berprestasi dong. Alhamdulillah ya Kak. Itu. Terus gimana nih ceritanya bisa aktif kembali lagi kayak gini gitu? Kan gini kan vakum dari pas itu. Pimpinan memilih untuk divakumkan agar perdebatan atau persoalan ini tidak terlalu panjang. Divakumkan, kenapa diaktifkan lagi? Karena ada sebuah kemauan dari mahasiswa PGSD sendiri. Saya kan masuk ke STKIP PGRI Sumeneb itu pada tahun 2019, dan agak bingung juga, kok HMP PGSD gak ada sih ya, gengsi dong, gengsi. Jadi dari gengsi itu
dari gengsi itu saya ingin ada sebuah keinginan yang berkobar-kobar untuk mengaktifkan HMP PGSD kembali. Tapi tidak semulus itu juga. Saya dan teman-teman memperjuangkan untuk HMP PGSD itu aktif kembali. Masih ada persoalan dan pertentangan di antaranya. Waktu itu juga ada kemauan dari Waka 3 terus dan jajarannya, pimpinan juga ingin bahwa HMP PGSD itu hidup kembali untuk ya sama seperti halnya jurusan yang lain lah. Iya Kak. Sekarang kan sudah HMP PGSD itu sudah tumbuh kembali, sudah subur kembali, harum kembali lah ya. Apa saja sih Kak program-program yang sudah terlaksana khususnya pada periodenya Kakak gitu? Oke, berbicara tentang program kerja, pastilah banyak ya. Per divisi sudah mempunyai program kerja tersendiri. Untuk pertama di BPH itu kita punya program ya seperti biasa evaluasi pengurus, ya itu berjalan sampai saat ini. Saya kan menjabat kurang lebih mungkin sudah 3 bulanan ya. Ya sudah berjalan karena evaluasi pengurus setiap bulan, terus PDH untuk seragam pengurus dan anggota sudah diproses, masih diproses ya. Dan untuk program yang lainnya yang sudah berjalan yaitu kajian rutin HMP PGSD, yang dimana kajian rutin itu dihadiri oleh seluruh pengurus dan seluruh anggota HMP PGSD STKIP PGRI Sumeneb, dan temanya itu mengambil tentang bagaimana kita sebagai seorang pendidik khususnya di SD seperti itu. Tapi karena kan sebelumnya HMP PGSD pernah ada program diskusi publik yang alhamdulillah sangat antusias, respon dari mahasiswanya sendiri, dari pimpinan, dari dosen-dosen dan dari masyarakat sekitar, terutama guru-guru SD. Dan di situ melibatkan lembaga lain. Iya. Enggak melibatkan sih, cuman pesertanya itu umum, bisa dari guru SD, dan tema itu tentang kurikulum prototype kan. Nah, itu merupakan tema semacam tema pokok atau tema unggulan yang akan kami bedah di kajian fakultatif. Seperti itu. Jadi program diskusi publik, acara diskusi publik itu tidak hanya dibiarkan begitu saja selesai, tapi tetap kami kaji. Selain itu programnya ada juga kuis online. Itu berlaku untuk mahasiswa PGSD, yang dimana nanti akan diumumkan di media sosial, disebar di media sosial, dan pemenangnya nanti hadiahnya akan diberikan di pas kajian fakultatifnya. Apalagi ya, untuk programnya masih banyak sih sebenarnya. Tapi tapi untuk program unggulan yang saat ini kami jalankan yaitu kajian fakultatif dan kuis online. Ada masih program-program yang belum dijalankan, udah direncanakan sih. Nah, dari tadi kita sudah ngobrol banyak tentang program-program, sampai juga tadi ada program unggulan ya Kak. Nah, untuk yang namanya organisasi ya, itu mesti mengalami pasang surut yang tidak bisa dihindari ya Kak. Lalu gimana sih kondisi di HMP PGSD itu sendiri Kak, kalau menurut Kak? Untuk pasang surut HMP, pasti kan kalau berbicara organisasi, ketua itu otaknya kan otak dari sebuah organisasi, sama halnya manusia, ada otak yang mengendalikan untuk mengoperasikan semua anggota tubuh. Nah, saya selaku ketua memang tidak gampang dan pasti ada pasang surutnya. Misalkan ini HMP masih baru, juga teman-teman belum bisa beradaptasi dengan baik di kepengurusan, karena jujur kepengurusannya sendiri dibilang ya muda, masih angkatan semester 4. Mungkin mereka belum terbiasa. Pasang surutnya di awal ya di awal menjabat masih ada kayak gejolak asmara lah,
kan biasa kan mereka khususnya mahasiswa PGSD dan yang terlibat di prodi PGSD merasa ingin mencintai sepenuhnya terhadap HMP PGSD, jadi ada sedikit gejolak kayak muncul gesekan lah untuk kayak memandang HMP PGSD ini meskipun ada tapi masih belum aktif. Ya kan saya waktu itu sibuk-sibuknya mempersiapkan pelantikan. Itu pasang surut yang pertama yang saya dapatkan di awal. Ada semacam kayak organisasi lain di atau kubu lain di HMP di PGSD, di prodi PGSD, mengumpulkan beberapa mahasiswa PGSD lain. Ya kurang tahu maksudnya seperti apa, tapi itu merupakan gesekan tersendiri dari saya ke HMP maksudnya. Untuk pasang surut, artinya pasang surut kan ada hal yang membanggakan lagi adalah ketika yang acara diskusi publik kemarin sungguh antusias sekali dan pematerinya alhamdulillah bisa didatangkan semua seperti itu. Iya Kak. Nah, mengenai pasang surut itu ya Kak, kalau untuk mengatasi hal itu ada nggak cara khusus dari Kak Putri sebagai Ketua Umum HMP PGSD mengenai hal-hal itu Kak? Mengenai permasalahannya ya. Untuk permasalahan solusi untuk memecahkannya. Ya sebenarnya ini kan juga baru bagi saya juga tidak menyangka bahwa akhirnya saya terpilih menjadi Ketua Umum waktu itu, dan untuk solusinya lebih ke mencoba memikirkan atau mengulas kembali. Ketika ada persoalan, coba kita lihat dulu persoalan ini munculnya dari mana sih? Mengkaji ulang tentang ini munculnya akarnya di mana, baru diselesaikannya secara tersistem atau terstruktur seperti itu. Ya pastinya dengan kepala dingin dan kembali lagi ke pengurus yang lain. Ada kayak ya semacam kalau ada permasalahan pasti kan saya berbagi dengan pengurus yang lain karena ini organisasi. Mengenai HMP PGSD ya Kak, HMP itu merupakan himpunan mahasiswa prodi. Yang saya ketahui itu kalau HMP itu adalah menaungi atau mengayomi mahasiswa-mahasiswa di prodinya. Bisa sedikit dijelaskan tentang HMP PGSD profilnya Kak? Oke, jadi untuk HMP PGSD di sini ini masuk ke program kerja lagi. Sebenarnya karena ini HMP merupakan sebuah wadah yang menempati atau wadah untuk mahasiswa memunculkan atau mengembangkan semua kompetensi yang dimilikinya. Yang pertama itu seperti kajian fakultatif merupakan sebuah wadah untuk mahasiswa dalam menambah wawasan, relasi dan lain sebagainya, mempererat solidaritas antar anggota HMP PGSD. Dan selain itu ada yang namanya program di SDM, divisi SDM itu setiap ada informasi terkait lomba baik individu maupun kelompok yang berhubungan dengan dan masih bisa diikuti oleh mahasiswa prodi PGSD, pengurus itu langsung membagikannya ke tiap-tiap masing kelas agar mahasiswa yang ingin mengikuti lomba itu bisa mengikuti dan atau nanti divisi SDM ini, pengurus SDM ini nantinya akan sebelum dikirim itu akan kayak ada semacam bimbingan atau semacam seleksi tersendiri dari HMP. Ini cocoknya misal ini cocoknya di bidang kesenian, ini cocoknya di bidang olahraga seperti itu. Jadi waktu itu juga di awal kepengurusan setelah pelantikan ada semacam Google Form yang diisi oleh setiap anggota HMP PGSD, dan itu sudah dipetakan bahwa mereka bisanya di public speaking dan lain sebagainya. Cuman ya terkendalanya pasti mereka masih ragu untuk mengeksplor apa yang mereka miliki. Ya Kak, mungkin malu masih ya. Biasa.
Dari tadi sudah dijelaskan banyak ya dari Kak Putri, sudah profilnya juga sudah. Terus gimana nih harapan dari Kak Putri sendiri sebagai ketua umum dan sebagai sebagai dari anggota dari pengurus HMP PGSD, harapan untuk mahasiswa kedepannya ini gimana? Oke, diususkan ke mahasiswa PGSD Iya. ya. Oke, jadi karena ini terbilang baru, masih ada sedikit kurangnya solidaritas antar anggota maupun pengurus, masih ada sedikit bergejolak. Jadi harapan saya selaku ketua umum HMP PGSD, mari kita bersama-sama seluruh mahasiswa PGSD bersama-sama untuk membangun dan mengembangkan program-program kerja yang ada di HMP PGSD. Jadi seperti itu. Karena saya nilai mereka masih terbilang masih cukup ada keseganan untuk bersama-sama membangun HMP PGSD. Oke, luar biasa sekali ya perjumpaan kita hari ini, dan mungkin sekian dulu nih berjumpa dengan udah Mbak nih. Putri. Udah. Padahal belum Kurang masih ya, Kak? Kurang, iya. Nah, satu hal lagi nih, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Sekian dari kami, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.